router ini bisa sebagai router sendiri, bisa juga digunakan sebagai access point, dan digunakan untuk extend. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Evan di channel Bit by Bit, di mana di sini kita akan mempelajari selangkah demi selangkah tentang teknologi, karena ingat, teknologi akan menjadi sahabat kita jika kita tahu cara menggunakannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas salah satu produk dari TP-Link, yaitu model terbaru YEX511. Nah, ini WiFi sudah generasi ke-6 ya, routernya generasi ke-6. Nah, sebelum generasi ke-6 tentunya ada generasi-generasi sebelumnya. Nah, perbedaan antara generasi keempat, generasi kelima, dan generasi ke-6 ada kecepatan dalam proses transfer datanya. Nah, untuk generasi keempat itu kecepatan transfer datanya kurang lebih 600 Mbps, megabyte per second. Nah, untuk generasi kelima itu kecepatan transfer datanya sekitar 3,5 GB per second. Nah, sedangkan generasi ke-6 ini lebih cepat ya, bahkan 3 kali lipat dari generasi kelima, yaitu kecepatannya 9,6 GB per second. Nah, ini jauh lebih cepat ke generasi sebelumnya. Nah, selain sebagai fungsi sebagai router, tipe ini juga bisa support untuk access point dan extend. Nah, untuk router sendiri itu dia adalah pusatnya internet ya, di mana router ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Dia akan terhubung ke router, baru kemudian ke perangkat di bawahnya, misalnya hub, baru ke end user. Nah, itu fungsinya router. Nah, router ini juga bisa membagi IP. Nah, untuk setiap perangkat yang terhubung dengan router ini. Nah, dia juga memiliki keamanan firewall yang sudah ditanam di dalam router. Router juga mempunyai fungsi untuk pembagian bandwidth. Sedangkan access point, fungsi utamanya dia cuma memperluas jaringan dari router utama dengan membuat titik akses WiFi baru. Nah, ini juga bisa dia sambung dari router, misalnya dari provider, terus sambung ke sini untuk terhubung ke komputer-komputer yang lain atau ke handphone melalui WiFi. Nah, access point, bedanya access point dengan extend itu, kalau access point dia proses transfernya itu dia melalui kabel dari kabelannya, misalnya dari routernya provider itu akan terhubung ke access point. Kalau misalnya ini kita jadi access point itu melalui kabel. Nah, itu untuk access point. Sedangkan untuk extend dia misalnya hanya di rumah kita punya jaringan WiFi. Nah, terus misalnya di lantai 2-nya sinyalnya putus-putus. Jadi extend itu dia menangkap sinyal, penguat sinyal kalau dibilangnya. Dia menguat sinyal tidak melalui kabelan tetapi menggunakan WiFi. Dia menangkap sinyal yang disebar ya dari router atau dari access point yang lain, kemudian dia tangkap dan dia sebar lagi. Nah, itu fungsi dari extend. Nah, di router ini kita memiliki tiga-tiganya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan router ini bisa sebagai router sendiri, bisa juga digunakan sebagai access point, dan digunakan untuk extend. Sebenarnya teman-teman produk ini pernah saya coba. Nah, ini produknya cukup bagus, makanya saya saranin buat teman-teman semua untuk menggunakan produk ini, karena nanti ketika misalnya teman-teman punya router di rumah, ya ini bisa dijadikan sebagai extend. Ya, misalnya teman-teman taruhnya di lantai 2 atau di tempat-tempat yang mungkin sinyal wifi-nya kurang. Atau mungkin ya teman-teman kalau misalnya itu ya udah tarik kabel dari pusat internet dari router, terus nanti terhubung ke sini, kabelan ya, tarik kabelan. Tapi intinya ini router bisa digunakan akan di tiga-tiganya. Nah, jadi ini multifungsi. Jadi proses transfer datanya juga cukup cepat. Nah, ini wifi ini. Nah, sekarang kita coba lihat produknya seperti apa sih produk ini. Produk. Nah, untuk instalasinya sebenarnya sama saja dengan proses instalasi kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan router tipe lain atau extend tipe lain, sebenarnya konfigurasinya sama. Nah, ini adalah buku panduannya bagaimana cara instalasinya. Terus ini kita dapat ada
power supply-nya. Ya, powernya ini kita dapat. Nah, terus desainnya juga cukup bagus. Desainnya cukup bagus ya teman-teman ya. Ini produknya ya teman-teman. Ini produknya ya. Ini cukup bagus, dia punya 4 ininya. Di sini ada 4 LAN yang bisa digunakan, ada 4 tuh. Nanti bisa langsung connect ke PC atau ke laptop. Nah, ini tiga-tiganya bisa, atau mungkin teman-teman bisa jadikan ini juga nanti sambung lagi ke akses point yang lain bisa. Nah, ini dari internetnya. Nah, ini yang tadi dibilang kenapa dia bisa jadi fungsi router. Nah, di sini dia udah sediain untuk WAN-nya. Cukup murah ya, harganya kisaran antara 1 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman coba lihat di deskripsi video ini ya. Nanti coba teman-teman cek langsung harganya berapa sekarang. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat terkait dengan produk TP-Link ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang saat ini sedang mencari tahu tentang jaringan ataupun WiFi. Jangan lupa like, share, dan komen. Ingat, teknologi akan menjadi sahabat kita jika kita tahu cara menggunakannya.